Sebelum mulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing berdoa. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Farah. Baru mau tanya nih, di sini pada sehat apa enggak nih? Sehat. Oh, sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Tapi kok lihat kayak kurang semangat gitu ya? Semangat Pak. Mbak Rita ada yang betul. Mbak Rita ada semangat dengan lagi. Sebenarnya dia terpaksa gitu Mbak Rita. Sebelum kita mulai pelajaran sesuai sama kurikulum pada kurikulum Merdeka, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebelum mulai pelajaran. Semuanya berdiri ya, berdiri. Suaranya kenceng ya. Sebelum kita mulai, aku mau memeriksa kehadiran dulu nih. Yang pertama, Elva Septiani. Hadir Pak. Oke, hadir. Yang kedua ada Pak Riza Ramadhani. Hadir. Yang ketiga ada Eva Milatul Hasana. Yang keempat ada Yunda Armeni. Hadir Pak. Yang kelima adalah Parlin Yunus. Hadir Pak. Yang keenam ada Dita Mardiani. Yang ketujuh ada Endar Yono. Nggak masuk Pak. Endar kemana ya? Sakit. Sakit apa tuh? Endar. Udah. Iya, iya. Oke, kita doain Endar ya supaya dia bisa sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran bersama kita lagi. Amin. Oke, setelah menyanyikan Indonesia Raya, tetapi kan hari ini itu tanggal 25 November. Ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Hari guru. Hari Jumat. Hari guru. Hari Guru, benar. Karena hari ini Hari Guru, kita akan menyanyikan lagu himne guru untuk menghormati jasa-jasa guru yang telah mengajar kalian semua. Semuanya berdiri lagi yuk, berdiri lagi yuk, berdiri lagi yuk. Kita akan menyanyikan lagu himne guru. Pada gini ya, pada gini ya. Gitu Pak. Iya.
Ada yang tahu masih kita mau belajar apa hari ini? Belum, Pak. Oh, belum ada tahu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai biaya keluar. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita udah pelajari mengenai konsep dasar ekonomi, yaitu kelangkaan. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai biaya keluar. Sebelum ke materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, yang diharapkan yaitu siswa dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan biaya peluang secara tepat dan benar. Nanti di akhir pembelajaran, Bapak ada kuis yang harus dikerjakan dan yang menjawab dengan benar, Bapak akan beri hadiah. Ngerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke. Sebelum Bapak menjelaskan, ada yang tahu apa itu biaya peluang? Saya Oke, Bapak Riza silakan. biaya yang kita keluarkan. Nah, Oke, lebih tepatnya yang kita korbankan ya, Mbak ya. oh iya Pak. Oke, benar sekali Bapak Riza. Jadi biaya peluang itu segala hal yang dikorbankan untuk memperoleh hal lainnya. Menurut Paul Samuelson dan William bin Nordhaus, yaitu nilai suatu produk, baik barang atau jasa yang hilang dan yang paling ternilai. Kondisi biaya peluang muncul ketika memutuskan untuk menetapkan satu hal yang kemudian harus menghilang ke sesuatu yang lain. Menurut Robert Eklund Junior dan Robert G. Tollison, biaya peluang merupakan penggunaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk suatu hal dan dihitung sesuai dengan standar keuntungan, tetapi tidak bisa didapatkan karena tidak memilih pilihan tersebut. Seperti itu mungkin dari biaya peluang. Oke, selanjutnya ada manfaat biaya peluang. Yang pertama yaitu membuka kesempatan usaha dan meminimalkan risiko. Jadi apabila kita menentukan biaya peluang dengan tepat, kita akan bisa meminimalkan resiko kita akan salah dalam menentukan pilihan. Yang kedua yaitu membantu menghitung modal. Yang ketiga ada menghemat pengeluaran usaha. Dan yang keempat ada memudahkan untuk menentukan prioritas. Jadi dengan biaya peluang kita dapat mudah dalam menentukan apa yang harus jadi prioritas kita. Itu. Yang setelah itu ada cara menghitung biaya peluang. Jika kalian menghadapi dua pilihan, maka biaya peluang adalah selisih dari biaya hal yang tidak kamu pilih atau yang kamu korbankan dengan yang kamu pilih. Jika kamu dihadapkan dengan lebih dari dua pilihan, maka biaya peluang adalah pilihan yang kamu korbankan dan memiliki nilai terbesar. Ini merupakan rumus biaya peluang, yaitu FO dikurangi dengan CO. FO itu merupakan return on best foregone option atau nilai peluang yang tidak dipilih, dan CO merupakan return on chosen option atau nilai peluang yang dipilih. Selanjutnya itu ada contoh biaya peluang. Ini merupakan contohnya. Yang pertama ada Kinan memiliki uang sebesar 350 juta. Dengan jumlah itu, ia memiliki kesempatan untuk memenuhi impiannya naik balon udara di Kapadokia atau membeli mobil pertamanya. Nah, dengan kasus seperti Kinan ini, apabila Kinan memilih mobil, maka ia kehilangan kesempatan untuk pergi dan menikmati keindahan Kapadokia. Akan tetapi, jika ia memilih pergi ke Kapadokia, ia akan kehilangan kesempatan untuk membeli mobil. Jadi, itulah yang disebut dengan biaya peluang. Dimensi biaya peluang dapat berbentuk berbagai hal seperti uang, waktu, barang, atau yang sebagainya. Untuk kasus kedua yaitu Alisa mempunyai uang sebesar 100 juta rupiah. Ia akan menentukan apakah memilih untuk berinvestasi di produk investasi
A yang menghasilkan sebesar 5% atau menanam dananya di produk investasi B yang memberikan bagi hasil sebanyak 7%. Nah, jika Aisyah memilih B, maka biaya peluang dari keputusan ini yaitu sebesar 7% dikurang 5% atau biaya peluangnya yaitu 2%. Seperti itu. Selanjutnya ada tugas kelompok nih dari Bapak. Yang pertama, apa itu biaya peluang menurut kelompok Anda? Yang kedua, ada soal PT Layanan Anti Putus memiliki gedung yang digunakan sebagai kantor bagi para karyawannya. Pemilik perusahaan telah diberikan kesempatan untuk memindahkan perusahaan ke lokasi yang lain dan menyewakan gedung yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan terus tinggal di gedung itu, perusahaan akan kehilangan sekitar 30 juta per bulan jika saja gedung tersebut disewakan. Namun, dengan pindah ke lokasi lain, perusahaan akan diharuskan membayar sewa sebesar 20 juta rupiah per bulan untuk lokasi tersebut. Perusahaan memilih tetap tinggal di gedung milik sendiri, jadi berapa biaya peluangnya. Nah, nanti Bapak akan membagi menjadi dua kelompok saja. Yang ini kelompok 1, yang sebelah kanan Bapak itu kelompok 2. Bapak berikan waktu sebesar 15 menit untuk mengerjakan ini semua. Ini untuk kelompok LKPD kelompok 1. Dan ini LKPD kelompok 2. Oke, selamat mengerjakan anak-anak.
udah pada ngerjain? Sudah, Pak. Oke, bagus. Di sini ada kesulitan nggak nih ngerjainnya nih? Kelompok 1? Ada sedikit. Ada sedikit kesulitan. Kelompok 2 ada kesulitan nggak? Lancar, Pak. Lancar, Wih, Pak. mantap, berarti gampang ya. Oke, udah siap presentasi? Sudah, Pak. Oke, jadi yang pertama Bapak tunjuk ya yang siapa yang mempresentasikan untuk mewakili kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 maju ke depan ya sini ya. Yang maju itu Dita Mariani. Iya, Pak. Untuk Dita, ayo dipersilakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Perkenalan dulu ya, perkenalan. Ya, di sini saya Dita Mariani sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari Mbak Elvara Septiani dan Mbak Farida Ramadhani. Hasil diskusi kami, soalnya yang pertama, apa itu biaya peluang menurut kelompok Anda? Menurut kelompok kami, biaya peluang itu adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan seseorang karena memilih alternatif pilihan lainnya. Yang kedua, Oke, satu dulu ya. Ya. Nanti dua lagi. Oke, terima kasih. Mbak Dita, silakan dulu. makasih Pak. Selanjutnya boleh dari kelompok 5 ada tanggapan nggak nih? Kelompok 2 ada tanggapan nggak nih? Saya ada tanggapan, Mbak, dari kelompok 2. Oke, silakan maju ke depan Mbak Ella. Tanggapan. Jadi dari hasil diskusi dari kelompok saya itu kelompok kami itu mengatakan bahwa biaya peluang itu adalah biaya yang muncul karena adanya pilihan yang dilakukan individu-individu atau perusahaan atau masyarakat atas kelangkaan yang dihadapi, seperti itu. Oke, terima kasih tanggapannya Mbak Ella dari kelompok 2. Silakan dulu kembali. Apakah ada tanggapan lain? Belum ada Pak. Oke, kalau belum ada. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Untuk nomor 2, kelompok 1 lagi deh. Yang akan maju yaitu Mbak Elvara. Silakan Mbak Elvara maju dulu. Mau ambil kelompok Mbak Elvara. Kita kenalan dulu ya. Baik. Saya Farah Septiani dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Farida Ramadhani sama Dita Mariani. Nah, pertanyaan nomor 2 yaitu PT Layangan Anti Putus memiliki gedung yang digunakan sebagai kantor bagi para karyawannya. Pemilik perusahaan telah diberikan kesempatan untuk memindahkan perusahaan ke lokasi lain dan menyewakan gedung yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan terus tinggal di gedung itu, perusahaan akan kehilangan sekitar 30 juta per bulan. Jika saja gedung tersebut disewakan, namun dengan pindah ke lokasi lain, perusahaan akan diharuskan membayar sewa 20 juta per bulan untuk lokasi tersebut. Perusahaan memilih tetap tinggal di gedung milik sendiri, jadi berapa biaya peluangnya? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu biaya peluang dari perusahaan PT Layangan Anti Putus sebesar 10 juta didapat dari profit jika gedung disewakan. Nah, itu dikurang, jadi profit gedung disewakan itu dikurang uang sewa gedung di lokasi baru, yang dimana profitnya yaitu 30 juta dikurang 20 juta sama dengan 10 juta. Nah, ini berarti bahwa dengan memilih tetap tinggal di gedung yang dimiliki, perusahaan akan melepaskan pendapatan tambahan sebesar 10 juta sebulan yang akan diperoleh uang sewa. Nah, besaran 10 juta ini dianggap sebagai biaya peluang untuk tinggal di lokasi perusahaan saat ini. Oke, terima kasih Mbak Elvara dari kelompok 1. Silakan untuk kembali. Bagus sekali ya. Apakah kelompok 2 sama jawabannya? Iya, Pak, sama, Pak. Oke, kalau sama. Nah, sekarang kelompok 1 menyimpulkan tanggapan dari kelompok 5 tadi, kelompok 2 tadi. Saya mau menanggapi Pak. Oke,
Oke. Coba bisa. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya peluang itu adalah nilai yang dikorbankan seseorang karena memilih alternatif pilihan lainnya atas kelangkaan yang dihadapi. Oke, terima kasih Bapak Riza. Beri plus dulu buat kelompok 1 ya. Nah, jadi apa yang disebutin oleh kelompok 1 tadi benar ya. Jadi biaya peluang secara singkat dapat diartikan sebagai nilai yang kita korbankan untuk memilih alternatif lain. Oke, sekarang Bapak ada kuis nih. Kita akan bermain Kahoot untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang diberikan oleh Bapak. Nanti juaranya Bapak akan berikan sesuatu yang cukup menarik. Oke, sekarang buka HP atau laptopnya. Kita akan bermain Kahoot. Websitenya apa, Pak? Apa? Websitenya apa? Kahoot, Mbak Fadlin. Kahoot. Namanya tadi Oh, Eva, oh Pak. iya. Oke, Mbak Eva, sorry Mbak Eva. Sorry Mbak Eva. Mbak Eva, Kahoot ya Mbak Eva. Kahoot. Innya berapa, Pak? Sabar, sabar. Pak, lama. Sabar ya Mbak Eva, sabar. Sabar. Lama ya, Pak. Sabar. Ini pinnya ya 404 7046. Namanya yang bener ya, jangan nama-nama ngasal ya. Iya, Kak. Aduh siapa tuh ya? Ada nama saya sih. Ini pasti Mbak Eva ini. Ayo, kurang 3 lagi. Suka-suka saya, aduh namanya ini ya. Yuk, 2 lagi yuk. Lawan. Malah siapa yang kenalan nih? Saya Pak. Oh, Mbak Riza. Dija, bukan Dita namanya Dija. Nyambung ya, namanya nyambung ya sama orang lain ya. Oke, kita mulai ya. Benar, Pak, masih pilih karakter. Oh, oke, Bapak dulu silakan Bapak dulu. Yeay. Ya, Pak. Pauli. Oh, iya pasti menang. Udah belum ada Bapak dulu? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita mulai. Udah 6 orang ya. Apakah rumus mencari gaya peluang? Gampang sekali nih. Kayak praktik masih tahu ini ya. Sangat mudah ya guys ya. Sangat mudah ya teman-teman ya. Aduh, ada yang salah. Ini pasti tidak memperhatikan nih. Jadi rumusnya FO kurang silo ya. Oke, lanjut. Wih, Dita memimpin nih, Dita. Mantap, ini saya juga memimpin nih. Itu namanya jadi dijah, Pak. Oh iya, Dija aja loh. Nomor 2. Nih soalnya. Ini, Pak, turunnya, Pak. Oh. Ya, salah. Ya, Dah. gimana nih? Aduh, kok ada nggak jawab? Udah bisa aja, Pak. Ada masalahnya. Kan udah tidak memperhatikan ya. Oke, selanjutnya deh. Apa, Pak, jual pecel di bunga itu? Kalau baju ini Oke, next ya. kelihatan. Nih, Bapak seperti ini. Nah, 10 detik ayo. Udah belum? Udah ya, udah ya.
Ayo, 8 detik, 8 detik, 8 detik, ayo, 8 detik. Ayo. Oh iya, ada yang bener. Jadi Jamila bekerja di kotanya untuk menggapai UMR ya. Oke, Ya kelihatan Pak. kan tidak mungkin. Berarti aku pergi sendiri. Wih, saya memimpin. Derija. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. Nih. Cilik Pak. Oke, ayo 7 detik, ayo, udah, ayo, jawab, berarti jawab. Oke, ada yang bener buat Anggur. Dia pasti yang mengirim buat Anggur karena dia seneng buat Anggur ya, kan ngerti soalnya. Oke, kita lihat siapa yang sementara memimpin. Tetap Zurijal ya, Lala mulai mendekati Zurijal ya. Oke, soal terakhir ini Evan. Ini untuk mengetes keberhasilan kalian. Apakah saat minum susu siapa yang jawab benar deh. Sapi tidak minum susu. Sampai minum air. Air. Masa dia mau Jujur saya nggak salah, Saya nggak salah. Aku tak perlu cari Pak. Alasan aja. Kamu alasan aja. Sampai minum susu. Oke. Jadi juara tiganya yaitu Lala. Oke, Lala. Juara duanya Dija. Satunya Surijal. Aduh, saya dapat sendiri ya. Siapa nama Surijal siapa? Oke, hadiahnya dikirim besok ya ke Oke, sepeda Pak ya. ya sepeda ya. Jadi bukan sepeda itu Pak Jokowi ngasih sepeda ke anak-anak. Kalau Pak Ijul apa? Ngasih lebih ke Oreo aja ya. Yeay. Shopee juga nggak apa-apa Pak. Oke, Shopee Pay boleh nanti dikirim Shopee Pay. Sekalian dana Pak. Kamu banyak minta ya. Kamu dari menurut aku 5 soal nih. Oke, baik. Setelah kita belajar gaya keluar nih di pagi hari ini, pasti kalian pada capek kan? Iya, Pak. Mikir. Bapak ada ice breaking buat kalian. Iya Pak. Oke, jadi Bapak punya 2 ice breaking. Yang pertama, Bapak kan menyebutkan bilangan kelipatan 3. Jadi gini, misalnya nanti Mbak Fariza, Mbak Elvara, Mbak Rita, misalnya kelipatan 3. 1, 2. Ini kita bukan dor, hari ini bukan dor. Apa? Uhui, oke? Uhui gitu, tangan uhui gitu ya. Ya Pak. Oke, gimana udah ngerti belum? Udah Pak. Oke, kelipatan 3 mulai dari Pak Fadlin. 1, 2. Ini 6 Pak. 7. Pak ini gimana nanti? Saya Oke. Mungkin kelipatan 5 kali ya. 7. Oke, 7, kelipatan 7. Mulai dari Mbak Elvara ke Mbak Rita ya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, Baik. 16, 17, 18, 22. 23, 24, 25, 27, 8, 29, 30, 32, 33. 34, 36,
39. Pada fokus nih kalau teman-teman pada fokus gitu. Pada fokus. Oke, ini yang kedua ada game kedua nih, game kedua. Jadi ayo semua diri dulu coba, semua diri dulu. Diri Mbak Eva, diri Mbak Eva. Oke, nanti kalian melakukan berlawanan apa yang Bapak suruh. Jadi misalnya Bapak suruh maju, kalian mundur. Misalnya Bapak bilang kiri, kalian kanan. Iya, Pak. Misalnya Bapak bilang balik kiri, kalian balik kanan. Kalau Bapak bilang serang kiri, kalian serang kanan, oke? Iya, Pak. Ngerti. Yang salah kan dapat hukuman pertanyaan. Iya Pak. Oke. Sambil nyebutin itunya nggak Pak? Misal Apa? Bapak maju, kita juga bilang maju gitu nggak? Nggak, boleh. Biar seru. Jadi misalnya maju, tapi kalian mundur, oke. Ayo, kursinya mundur dulu biar nggak ada yang kecil-kecil. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan di ini. Oke. Mundur. Maju. Mundur. Ada fokus. Jadi misalnya Bapak bilang maju tapi kalian mundur. Iya. Oke. Kata-katanya jangan terlalu dengan Bapak kata-katanya. Soalnya belum sebutin, oke. Oke. Kiri. Siapa yang salah dulu? Oke. Soalnya mau bilang kiri. Oke. Mau ngomong apa? Maju. Bertiga. Kurang fokus. Oke, sebagai hukumannya kalian nyanyi balonku, kalian ganti bertiga bareng ayo. 1, 2, 3. Ayo Bang. Serong kiri. Oke. Kok malah nggak fokus nih ganti. Gak ada serong kiri, Pak. Bukan jangan lagi Pak. Tadi udah susah, Pak. Iya Pak. Kanan. Mana kanan? Mundur. Oke. Kiri. Maju. Kasih soal, Pak. Ini kamu minta laptop saya. Tidak sama sekali. Kamu jangan membelakangi kamera. Boleh duduk dulu, Pak. Boleh. Yang nggak kenal hukuman duduk dulu ya. Siap, baiklah hukumannya. Budi bekerja di perusahaan swasta dengan gaji 3 juta per bulan. Dia ingin membuka usaha restoran sendiri dengan perkiraan pendapatan per bulan yaitu 5 juta dengan beli bahan 1,5 juta, gaji karyawan 2 juta
dan biaya lain-lain Rp500.000. Maka biaya peluang yang dikorbankan Budi adalah Jadi Budi itu memilih menjadi seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji sebesar 3.500.000 sebulan. Nah, dan meninggalkan keinginannya karena tidak memiliki jawabannya yang mana? semua jawabannya. Jadi Budi itu memilih menjadi seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji itu 3.500.000 sebulan dan meninggalkan keinginannya itu untuk membuka usaha sendiri dengan pendapatan 5 juta per sebulan. Karena tidak memilih membuka usaha sendiri di bidang restoran, maka itulah menjadi biaya peluang dan hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan sebesar 5 juta rupiah. Oke, terima kasih banyak semangatnya. Gila sekali ya Steven. Gila sekali ya. Oke, gimana? Udah pada capek belum? Udah Bapak. Oke, aduk temennya masing-masing. Aduk kanan, coba aduk kanan. Yang sebelah kiri aduk kiri. Aduk kanan juga ini, aduk kanan. Ayo, Mbak, aduk kanan. Aduk kanan. Bapak dulu aduk kanan. Tangannya sini ya, Pak? Nah, pijat temen depannya. Yeay. Ayo Bapak bisa pijat. Pijat. Ayo. Jangan dikit. Sekarang putar balik, putar. Gantian. Udah nanti pada ngantuk. Habisnya ada Bu Dewi mengajar lagi soalnya. Siapa tuh Bu Dewi? Si Asih. Oke, setelah kita mempelajari biaya peluang, habis itu kita ice breaking, dan ada yang mendapat hukuman yang sebagaimana. Mungkin segitu saja materi yang Bapak sampaikan. Mungkin selanjutnya kalian pertemuan selanjutnya akan mempelajari materi mengenai bank dan keuangan non-bank. Mungkin nanti di rumah bisa dipelajari dulu agar pertemuan selanjutnya kita bisa belajar dengan happy lagi, belajar dengan fokus karena kita udah mempelajari apa yang akan kita pelajari. Oke, karena kita di awal udah buka pelajaran dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Untuk Mbak Farah silakan bikin doa. Baik, sebelum kita istirahat, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai pertanyaan masing-masing dimulai. Oke, terima kasih Mbak Farah karena telah memimpin doa. Oke, anak-anak semangat terus, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah lelah untuk belajar karena belajar yang saat ini kalian lakukan akan menghasilkannya di masa depan dan jadi orang sukses di masa depan. Oke, demikian dari Bapak untuk hari ini. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Tadi aja besok ya, tinggal cuma satu.